Shalom jemaat Tuhan, ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu 3 Juni 2020 pukul 19.30 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong persepuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur HUT kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara pertama, melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 109 008 000 9871 atas nama GPIB Jemaat Sebulon. Yang kedua, melalui pengurus sektor. Yang ketiga, diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan. Agar tiap keluarga dapat menulis keterangan, jenis persembahan, dan waktu ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 418 ayat 1 dan 2, Bahtera yang dipandu Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah keluarga malam ini boleh kami laksanakan dan di dalamnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menyertai kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami, kami mau mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dalam Imamat 18 ayat 1 sampai 30 yang menyatakan, kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu.
Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berperang pada ketetapanku, dan dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena itu hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkap auratnya. Janganlah kau singkap aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir dari ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratmu di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan pada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku,
Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 5, ini adalah prinsip iman dalam perkawinan. Dikatakan di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu Musa harus menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada Israel untuk dilakukan, untuk ditaati atau dipatuhi. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Tuhan menghendaki mereka harus hidup kudus dalam perkawinan, supaya rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka diberkati dan berbahagia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal perkawinan, itu tidak terlepas dari peran suami istri. Kudusnya satu perkawinan, Bapak Ibu, ya, itu punya peran yang besar dari suami dan istri. Dan ini yang ditekankan oleh firman Tuhan sebelum mereka masuk ya ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ditekankan dalam pembacaan ini bahwa perkawinan orang Kristen tidak boleh sama dengan perkawinan orang Mesir atau bangsa Mesir. Apalagi bangsa Kanaan, saudara-saudara. Karena bangsa Mesir dan bangsa Kanaan adalah bangsa kafir. Ya, mereka tidak punya Tuhan. Tidak seperti orang Israel punya Tuhan. Makanya bagi bangsa Mesir dan juga Kanaan, pelecehan seksual ya itu dianggap hal yang biasa bagi mereka, tetapi tidak untuk Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat yang kedua, Bapak Ibu, ya saya bacakannya. Ayat yang kedua dikatakan begini: berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka, ya dengan kata akulah Tuhan Allahmu, mereka adalah bangsa yang mempunyai Tuhan. Ini ditegaskan, ya ditekankan oleh Musa bahwa Israel bukan seperti bangsa Mesir atau Kanaan yang tidak punya Allah, kafir. Israel mempunyai Tuhan, bahkan Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang mereka kenal. Karena Tuhan itu
selalu berbuat baik kepada mereka. Bayangkan dari Mesir dikeluarkan, pengembaraannya di padang gurun disertai, dipimpin, dijaga sampai mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka punya Allah atau mereka punya Tuhan, dan Tuhan itu mereka kenal. Dan Tuhan itu yang mereka sembah. Saudara-saudara, Tuhan itu juga yang berfirman kepada mereka lewat hamba-hambanya termasuk Musa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Musa ingatkan bangsa Israel bahwa mereka punya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mereka kenal. Mereka sembah. Dan Tuhan itu menghendaki supaya mereka hidup kudus dalam perkawinan mereka. Perkawinan mereka, sekali lagi, perkawinan mereka tidak boleh sama dengan perkawinan orang Mesir atau orang Kanaan yang menganggap pelecehan seksual hal yang biasa, tapi tidak untuk Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menghendaki perkawinan itu kudus, ya, berarti saudara-saudara, suami harus hidup kudus. Istri harus hidup kudus juga. Baru perkawinan itu bisa kudus. Ya, kalau perkawinannya kudus, rumah tangganya kudus, keluarganya kudus, anak-anaknya juga kudus. Ya, tidak ada orang, saudara-saudara, yang menghendaki perkawinannya ya hancur, berantakan, tidak ada, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu ditegaskan oleh Musa. Saudara-saudara, kita perhatikan itu ayat 1 sampai 5. Kita perhatikan ayat 6 sampai 23. Ya. Di situ bicara tentang pelecehan seksual incest. Apa itu pelecehan seksual incest? Pelecehan seksual incest adalah pelecehan seksual dengan kerabat atau keluarga yang terdekat. Nah, ada banyak kata jangan, jangan, dan jangan. Ya, dalam pembacaan tadi. Itu berarti larangan keras dan tegas Tuhan berikan kepada orang Israel. Ketetapannya harus ditaati. Ketetapan Tuhan harus ditaati. Kalau tidak ditaati, ya ada sanksi juga Bapak Ibu, ya, ada konsekuensi, ada hukuman. Kita nanti lihat pada ayat berikutnya apa sanksinya, apa hukumannya. Kalau mereka melanggar larangan Tuhan, kalau mereka tidak patuh pada ketetapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, khusus saudara-saudara, ya, kita lihat ya pada ayat 6 sampai 23. Ya, dikatakan di situ. Itu dirinci, saudara-saudara, ya, pelecehan seksual incest tadi saya katakan. Itu dirinci, ya, dirinci. Yang pertama dikatakan, pelecehan seksual incest tidak boleh dilakukan terhadap ibu kandung. Ya, jadi laki-laki Israel ya diperingatkan. Laki-laki Israel ya menyingkap aurat itu pelecehan seksual. Jadi laki-laki Israel tidak boleh melakukan pelecehan sosial kepada ibu kandungnya atau ibu tirinya. Ya, kita dengar berita juga banyak terjadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu ayat yang ke-7. Dan selain ibu kandung, saudara-saudara, ya,
laki-laki Israel termasuk kita juga, ya gereja sekarang, tidak boleh melakukan pelecehan seksual incest terhadap saudara kandung perempuan. Ya, jadi saudara kandungnya yang perempuan. Juga termasuk cucunya. Wah, saudara-saudara, kalau pelecehan seksual incest dilakukan terhadap cucu, berarti itu pelakunya ya opa-opa pasti ya. Sudah tua, sudah opung-opung. Ya cucu, saudara. Itu larangan keras. Ya cucu dari dikatakan anakmu laki-laki. Lalu pelecehan sosial, pelecehan seksual juga tidak boleh dilakukan kepada tantemu. Jadi saudara perempuan ayahmu atau saudara perempuan ibumu. Termasuk istri pamanmu. Ya ini semua kerabat dekat. Bahkan pelecehan seksual tidak boleh dilakukan terhadap menantu perempuan. Ya, saudara-saudara, iparmu, ya ini kerabat terdekat semua. Bahkan sampai ponakan-ponakanmu, jangan. Larangan keras ya, tegas dari Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, perbuatan ini adalah perbuatan najis, perbuatan yang menjijikkan bagi Tuhan. Ya, ini menjijikkan bagi Tuhan. Bahkan perbuatan amoral, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ya, kalau kita perhatikan lagi ayat berikutnya dikatakan jangan selingkuh dengan perempuan lain ketika istrimu masih hidup. Wah, bagaimana ini Bapak Ibu ya? Gejala atau fenomena sosial ini banyak terjadi, bukan hanya di masyarakat, di keluarga, orang percaya juga seperti ini. Ya, istri masih hidup tapi sudah selingkuh dengan perempuan lain. Ya, saudara-saudara ya, perempuan muda, cantik, ya, masih modis, seksi. Wah, saudara-saudara, banyak laki-laki yang selingkuh dengan perempuan seperti ini. Katakan, kalau saya melihat dia saya tergila-gila. Tapi kalau saya pulang ke rumah, saya lihat istri saya jadi gila. Waduh, ya ini luar biasa saudara-saudara ya. Luar biasa menjijikkan maksud saya. Ya, perbuatan ini luar biasa menjijikkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu jangan selingkuh dengan istri orang. Jadi kalau seorang suami ya dilarang keras selingkuh dengan istri orang karena dia sudah punya istri, yang istri orang itu juga sudah punya suami. Nah, perselingkuhan ini akan merusak rumah tangga orang lain dan rumah tangga dia sendiri. Jadi firman Tuhan katakan jangan selingkuh dengan istri orang lain. Lalu istri-istri juga diberikan larangan, peringatan, ketetapan bahwa istri-istri juga jangan selingkuh dengan suami orang. Ini ayat 22. Ya. Merusak perkawinan. Ini perkawinan model bangsa kafir ini seperti ini. Ya, dianggap biasa saja. Mau selingkuh dengan berapa perempuan juga dianggap biasa. Ya, istri-istri mau selingkuh sama laki-laki, suami-suami orang dianggap biasa. Itu bangsa kafir. Tapi orang Israel bukan bangsa kafir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus.
Lalu diingatkan juga Israel tidak boleh melakukan persinahan rohani. Persinahan rohani itu saudara-saudara, ya, ketika mereka mempersembahkan anak mereka untuk dewa Molok. Dewa Molok itu dewanya bangsa Amon. Jadi orang Amon, orang kafir ini kalau datang beribadah, ya, dia bawa anaknya sebagai tumbal, lalu anaknya dibakar di situ ketika mereka melaksanakan ibadah. Tuhan katakan jangan anakmu jadi tumbal untuk persinahan rohani, ya, untuk dewa Molok. Karena anak itu adalah karunia Tuhan. Ya, jadi setiap anak yang Tuhan karuniakan itu kepada kita itu karunia Tuhan. Mau laki-laki mau perempuan itu sama. Kalau Tuhan memberi laki-laki, Tuhan memberi perempuan, itu karunia Tuhan. Ya, tidak boleh disia-siakan. Karunia Tuhan yang terbaik. Saudara-saudara yang diberkati. Selanjutnya Tuhan berikan juga larangan. Jadi banyak kata jangan, jangan, dan jangan dalam pembacaan kita. Tuhan katakan pelecehan seksual juga tidak boleh dilakukan dengan binatang. Ya, saudara-saudara, ini memang keanehan ya, tapi ada terjadi seperti ini. Jadi diingatkan. Nah, pelecehan seksual, incest, ya semacam ini, ya sekali lagi ditekankan, ini perbuatan bangsa kafir yang tidak punya Tuhan. Jadi kalau Israel melakukan pelecehan seksual, incest seperti ini, apa bedanya mereka dengan bangsa yang tidak punya Tuhan? Apa bedanya mereka dengan bangsa kafir? Padahal mereka punya Tuhan. Tuhan yang mengasihi mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan itu perbuatan keji, itu perbuatan najis. Oleh karena itu, ya, lewat firman ini Musa tekankan, Musa tegaskan, Musa ingatkan bahwa bangsa Israel itu adalah satu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang dikasihi. Oleh karena itu mereka jangan melakukan perbuatan seksual. Ya, perbuatan seksual incest seperti ini. Ya, perbuatan keji, perbuatan najis itu bagi Tuhan keji dan najis. Bahkan kita katakan amoral. Bagi kehidupan persekutuan kita itu satu kenajisan. Bapak Ibu, ya, masyarakat itu amoral. Makanya ya dikatakan inilah larangan keras dan tegas bagi bangsa Israel sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perbuatan pelecehan seksual incest ini selalu membawa dampak buruk pada perkawinan. Ya, dampak buruk juga bagi keluarga, dampak buruk bagi anak-anak, apalagi ya yang jadi korban, saudara-saudara. Ini bisa menjadi traumatis ya bagi anak-anak atau bagi orang yang menjadi korban pelecehan seksual incest. Dan akhirnya saudara-saudara perkawinan hancur, ya ujung-ujungnya ya perceraian, ujung-ujungnya saudara-saudara. Nah ini dampaknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadi dampaknya bisa kemana-mana ya. Akibat dari pelecehan seksual, incest, bisa pekerjaan kita juga ya hilang. Ya, kalaupun kita termasuk aparatur sipil negara, ya kita bisa dipecat karena
pelecehan seksual, incest seperti ini. Apalagi di pelayanan, ya. Wah, bisa dipecat dengan tidak hormat, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati. Nah, ini Allah mau supaya Israel harus taat, Israel harus patuh pada ketetapan Allah dan juga larangan Allah supaya perkawinan mereka kudus, diberkati dan bahagia sampai maut yang memisahkan, saudara-saudara. Ayat 28 dan 29 kita lihat, itu sanksi berat ya bagi pelaku pelecehan seksual incest. Bukan sanksi dari manusia saja, tapi sanksi dari Tuhan. Sangat berat, saudara-saudara. Kita harus tahu apa sanksinya. Sanksinya dikatakan dimuntahkan. Coba kita lihat ayat 28 ya. Itu sanksi yang berat. 28. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Musa ingatkan, kalau bangsa kafir aja melakukan pelecehan seksual dihukum Tuhan, apalagi bangsa Israel. Ya, dimuntahkan berarti dikeluarkan, ya, diasingkan, disisihkan oleh negeri. Negeri itu masyarakat, bisa pemerintah, ya, termasuk negeri. Diasingkan, disingkirkan, bahkan dihakimi oleh masyarakat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam persekutuan ya Bapak Ibu ya, itu beban moral luar biasa. Lalu ayat 29, sanksi yang kedua, orang Israel yang terlibat dikatakan, Musa ingatkan. Orang Israel yang melakukan pelecehan seksual incest itu harus dibunuh. Ya, dieksekusi mati. Wah, ini berat sekali Bapak Ibu. Ya, nggak main-main ini. Ya, dihukum mati. Sanksinya berat. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lagi di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Orang ini harus dihukum mati. Ya, supaya tidak berdampak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kompromi ya, itu menjijikkan bagi Tuhan. Oleh karena itu tidak ada kompromi. Hukuman ini tidak ada kompromi bagi pelaku pelecehan seksual incest. Hukuman mati. Saudara-saudara, jadi larangan keras, ketetapan Tuhan mau membuat kita orang Kristen ya, baik orang Israel maupun kita. Supaya kita tidak boleh kompromi. Ya, kompromi terhadap pelecehan seksual incest. Itu pasti terjadi di sekeliling kita, di masyarakat. Tapi Tuhan mau katakan, orang Kristen tidak boleh jadi pelaku dari pelecehan seksual seperti ini. Karena orang Kristen punya Tuhan. Orang Kristen tahu firman. Ya, harus patuh pada larangan Tuhan. Dan diingatkan, bagi kehidupan perkawinan orang Kristen tidak ada poligami ya Bapak Ibu ya. Enggak ada saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati. Jadi jangan kita katakan saya jatuh dalam pelecehan seksual karena saya tergoda. Ya, tergoda. Firman Tuhan mau katakan, ya, orang Kristen ya tidak boleh tergoda, tetapi orang Kristen harus menyadarkan si penggoda. Jadi bukan tergoda tapi menyadarkan si penggoda. Perkawinan orang Kristen harus kudus. Sekali lagi diingatkan. Ya, ini tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Suami kudus, istri kudus.
Dan hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi tidak ada, ya firman Tuhan katakan, tidak ada perceraian memang dalam kehidupan ya perkawinan orang Kristen. Tapi jangan dimanipulasi firman Tuhan ini, saudara-saudara ya. Jangan suami atau istri selingkuh terus menerus lalu katakan ada firman Tuhan ya, suami misalnya contoh, suami selingkuh terus menerus lalu katakan kepada istri ada firman Tuhan tidak boleh bercerai, hanya maut yang bisa memisahkan. Bagi Tuhan ini menjijikkan ya saudara-saudara. Memakai firman Tuhan untuk membenarkan perbuatan dosanya. Ini sangat-sangat menjijikkan. Oleh karena itu lewat firman Tuhan ini kita diingatkan ya Bapak Ibu saudara-saudara, bertobatlah ya, kembali kepada Tuhan, apalagi saudara-saudara di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ya, bertobat, koreksi diri, kembali kepada kekudusan perkawinan, itu yang Tuhan kehendaki. Karena keluarga itu pondasi gereja. Keluarga saudara, kan gereja persekutuan ini terdiri dari keluarga demi keluarga. Jadi kalau keluarga itu perkawinan itu tidak kudus, gerejanya tidak kudus juga. Karena itu pondasi gereja. Pondasi juga kehidupan bangsa. Nah itu pentingnya firman Tuhan tegaskan kudusnya perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan ini. Kita memuji Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga, bait 1 dan baitnya yang kedua. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah hari ini tanggal 4 Juni ya. 4 Juni ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Adalah hari istimewa bagi kita GPIB Sebulon, Jemaat Sebulon. Kenapa? Karena hari ini adalah hari ulang tahun GPIB Jemaat Sebulon.
sedikit sejarah ya Bapak Ibu ya. Surat keputusan Majelis Sinode nomor 849/78/MS11 ya, tanggal 4 Juni 1978 GPIB Sekupang Batam dilembagakan oleh Pendeta Hali Jonathan yang waktu itu Sekum Majelis Sinode. Ya, jadi itu awal ya bagaimana jemaat yang tadinya sifatnya oikumene menjadi satu jemaat yang mandiri. Nah, dilembagakan dengan nama GPIB Sekupang, belum Sebulon ya Bapak Ibu ya, Sekupang. Nah, saudara-saudara, dan tercatat GPIB Sebulon waktu dilembagakan itu menjadi jemaat yang ke-135. Yes. Jemaat yang ke-135. Lalu ketua majelis yang pertama siapa Bapak Ibu? Masih ingat? Ya, ketua majelis pertama itu Pendeta Maksabu. Ya. Dia terhitung sejak 28 Mei 1978 dia menjadi ketua majelis jemaat yang pertama. Lalu tanggal 15 Juli 1978 GPIB Jemaat Sekupang berubah nama. Ya, berubah nama menjadi GPIB Sebulon Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Itu 15 Juli 1978. Lalu Bapak Ibu pada tahun 1987 berdirilah gedung gereja ya di wilayah Tiban 3 dengan nama Gedung Gereja Oikumene. Jadi belum jadi milik kita ini, gedung gereja ini. Ya masih ya menjadi gedung gereja Oikumene. Dan tahun 1987 GPIB Sebulon pindah dari gedung yang ada sekarang di GSG ya, tadinya di situ ya, bergerejanya di situ. Nah, pindah dari sana ke gedung Oikumene di wilayah Tiban 3. Sebelumnya gereja Oikumene ya Bapak Ibu ya. Sejak Juli 1987 GPIB Sebulon beribadah ya di gedung gereja Oikumene Tiban 3. Dan setiap hari Minggu itu jam 10 ya, beribadahnya jam 10 karena harus bersama-sama dengan denominasi gereja yang lain. Lalu tanggal 6 April 2005 resmilah gedung gereja Oikumene Tiban 3 menjadi aset GPIB Sebulon. Proses serah terima dilaksanakan di Marketing Center Gedung Otorita Batam. Serah terima ya dari gereja Oikumene menjadi aset dari GPIB Sebulon. Yang hadir pada saat ya penyerahan aset itu ya dari Oikumene ke GPIB itu yang hadir waktu itu Ketua Umum Majelis Sinode Pendeta R. Awane, masa baktinya 2000 sampai 2005. Lalu ketua majelisnya, Bapak Ibu masih ingat ketua majelis siapa yang hadir? Ya, almarhumah Pendeta Nyonya Ivone Kosakoi dan beberapa PHMJ. Nah, luas tanahnya ini ya kurang lebih 19.000 meter kubik. Ya, luas tanahnya gereja Tiban 3 ini. Nah, yang berjasa Bapak Ibu, jangan kita lupa ini. Dua orang Bapak ini yang sangat berjasa. Jasa dari Bapak Laksamana Madya Purnawirawan, Bapak Benyamin Balu. Waktu itu dia sebagai Deputi Operasi Otorita Batam. Lalu dengan Bapak Insinyur Doni Panjaitan
ya sebagai Direktur Bina Usaha Otorita Batam. Jadi saudara-saudara, ini yang berjasa sehingga gedung gereja Oikumene awalnya akhirnya menjadi aset GPIB Jemaat Zebulon. Tahun 1976 sebenarnya GPIB Sekupang waktu itu resmi berada di bawah binaan GPIB Baitani Pulau Sambu. Waktu itu pendeta EM Anuputi ya melayani di sana. Dan dia yang pertama kali memimpin ibadah ya, dan majelis jemaat pada waktu itu Penatua Niota, Penatua JF Simanjuntak, Diaken Yan Salakori, dan Diaken Mangara Hutagalung. Lalu diperbantukan dengan majelis GPB Baitani yaitu Diaken Tri Purwanto dan Penatua TAR Sitorus dan Penatua B Haritonang. Nah, itu sekilas sejarah. Ya, kita harus kembali ke sejarah supaya kita selalu bersyukur bahwa Tuhan bisa bekerja lewat sejarah. Ya, sejarah yang sangat luar biasa bagi kita GPIB Jemaat Zebulon di Batam. Selamat ulang tahun GPIB Jemaat Zebulon, ulang tahun yang keberapa Bapak Ibu? Ya, ulang tahun yang ke-42 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehadiran GPIB Jemaat Zebulon, dan kehadiran kita juga bisa memberikan kontribusi ya bagi banyak orang. Gedung gereja ini ya menjadi tempat di mana banyak-banyak jiwa yang datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu tugas kita. Ya, yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, lewat tadi firman Tuhan katakan apa? Kudusnya perkawinan. Itu penting Bapak Ibu. Mari kita menyanyi sambil berdiri lah ya. Sambil berdiri sebagai rasa syukur kita, rasa sukacita kita kepada Tuhan, kita menyanyi. Ya, happy birthday GPIB Zebulon ya. Kemudian kita katakan Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau berdoa. Saudara-saudara, ya, kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita, dan kita juga Tuhan mau supaya kita taat pada ketetapan Tuhan dan juga larangan Tuhan, patuhi, ya, supaya kita punya rumah tangga, jadi rumah tangga yang rukun, bahagia, dan anak-anak diberkati sama seperti COVID-19 ini ya, taat, patuh pada protokol kesehatan supaya kita sehat, ya, tidak kena COVID-19. Demikian juga firman Tuhan, supaya rumah yang tangga awet, hanya maut yang memisahkan, ya suami hidup kudus, istri juga hidup kudus, sehingga perkawinan jadi kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami firman Tuhan, menjadi ketetapan
Tuhan untuk kami. Engkau ingatkan kami ini adalah manusia atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kami hidup kudus dalam perkawinan. Suami harus kudus, istri kudus dalam melaksanakan perannya dalam perkawinan. Karena perkawinan yang kudus adalah perkawinan yang diberkati, perkawinan yang berbahagia. Dan dari perkawinan itu akan membuat rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bisa berkarya, keluarga yang bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Karena saudara-saudara, rumah tangga itu adalah pondasi gereja, juga pondasi bangsa. Dan Tuhan menghendaki gereja yang kudus, mulai dari kehidupan perkawinan, mulai dari kehidupan rumah tangga, sehingga gereja itu menjadi kudus. Ya Allah, bangsa ini juga menjadi kudus, karena orang-orang Kristen hidup kudus dalam perkawinannya. Dan bangsa ini juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan ketetapan-Mu, larangan-Mu Tuhan. Kami taati dan tidak kompromi dengan pelecehan seksual dalam bentuk apapun yang ada di dalam kehidupan manusia, bahkan yang ada di sekeliling kami. Kami tetap memiliki iman yang teguh, ketaatan dan kesetiaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu juga untuk kebahagiaan kami ya Tuhan. Bahkan memiliki masa depan yang pasti dalam Tuhan. Engkau berkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini beribadah untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati rumah tangga mereka, perkawinan mereka, mereka hidup dalam kekudusan perkawinan mereka. Kau berkati pekerjaan mereka, anak-anak mereka, masa depan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja, sekalipun kami masih terus bergumul dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan punya maksud, punya tujuan untuk kebaikan kami, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Tuhan sedang proses kami. Dan terlebih ya Tuhan, saat ini kami sebagai keluarga besar GPIB Jemaat Sebulon mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kami boleh bertambah usia. GPIB Sebulon menjadi 42 tahun. Ya Allah ya Bapa, Engkau bekerja luar biasa lewat sejarah ini. Dan Engkau menghadirkan jemaat ini dengan cara yang ajaib Tuhan. Dan kami terus bertambah-tambah jumlah jiwa kami. Ini juga karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kehadiran jemaat Sebulon ini memberikan kontribusi bagi banyak orang. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk semua orang yang berjasa mulai dari awal sampai dengan sekarang. Mereka boleh memberi yang terbaik sehingga Tuhan, kami boleh ada seperti ini. Kami percaya Engkau tetap memberkati juga mereka Tuhan. Dan mereka yang sudah berkarya, karya mereka tidak sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kami semua, bahkan generasi demi generasi yang akan senantiasa berkerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau sempurnakan syukur kami, dan Engkau jadikan kami jemaat yang lebih lagi tekun beribadah, lebih tekun melayani sebagai pelayan-pelayan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan Engkau terus berkarya, menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar lewat kehadiran GPIB Jemaat Sebulon. Kami yang melayani saat ini Tuhan memberkati kami bersama keluarga kami. Ya Allah ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, termasuk
sakit penyakit COVID-19, mereka yang sudah positif, mereka yang masih dalam pemantauan, pengawasan, isolasi, oh Tuhan. Kuatkan iman mereka supaya mereka boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, jemaat kami GPB Jemaat Sebulon, Tuhan, kami bersyukur Engkau menjaga melindungi kami. Kami tetap sehat, kami tetap bisa beribadah memuliakan Tuhan sampai kami bisa mengucap syukur malam ini Tuhan. Karena ulang tahun yang Tuhan karuniakan bagi GPB Jemaat Sebulon. Kami menyerahkan juga jemaat kami di Tiang Wangkang, Pos Pel Esra Tiang Wangkang. Ya Allah ya Bapa, mereka sekarang lagi bergumul juga dengan COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau menjaga, Engkau melindungi juga pendeta kami di sana, pendeta Mardike. Engkau melindungi presbiter, seluruh jemaat di sana, masyarakat di sana ya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan tim medis yang dengan penuh kesetiaan melayani Engkau Tuhan. Lewat para penderita COVID-19. Engkau kiranya senantiasa menguatkan mereka, melindungi mereka. Bahkan berikan sukacita bersama keluarga. Bahkan pemerintah kami ya Tuhan yang berjuang untuk memberi yang terbaik bagi bangsa kami di tengah-tengah pergumulan bersama. Bahkan gereja-gereja-Mu Tuhan, kalau kami sekarang berkerinduan untuk membuka kembali seluruh kegiatan kami, tolong persiapkan kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, juga keluarga kami Tuhan, masa depan gereja, keluarga, bahkan bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Bapa. Banyak hal kami mau minta, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, yang juga sudah memberikan kami berkat, sehingga kami juga bisa memberikan persembahan syukur di tengah-tengah pergumulan bersama saat ini Tuhan. Kami percaya pemberian kami ini akan menjadi kelimpahan di tengah-tengah persekutuan, dan juga menjadi kelimpahan bagi kami dalam keluarga kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri sebagai gereja yang diberkati. Ya, kenapa saya katakan diberkati? Karena kita mengalami bagaimana Tuhan menghadirkan GPIB Jemaat Sebulon di Kota Batam ini. Saudara-saudara mau menunjukkan ya inilah kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu kita juga ya sebagai rasa syukur, mari kita semakin tekun beribadah. Ya, sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah, ya bukan berarti kita tidak beribadah ya.
kita tetap beribadah di rumah, kita lebih tekun baca firman, ya bersama-sama keluarga semuanya supaya ya makin kuduslah perkawinan kita ya, dan keluarga kita makin diberkati, saudara-saudara, seperti firman Tuhan saat ini. Dan kita semakin kuat ya Bapak Ibu ya, semakin kuat terhadap godaan-godaan pelecehan seksual, apalagi incest ya, di dalam keluarga terdekat. Kita memuliakan Tuhan, sambil kita berdiri kita memuliakan Tuhan. Allah Bapa Tuhan, bait 1 dan bait 2. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan benteng yang teguh. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, senantiasa meneguhkan, menguatkan, sehingga kami menjadi keluarga yang hidup dalam kekudusan perkawinan, dan keluarga kami menjadi keluarga kudus, gereja kudus untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya.
Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Dirgahayu GPB Jemaat Sebulon yang ke-42. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bersyukur diingatkan ya supaya kita hidup kudus dalam perkawinan ya, agar rumah tangga kita makin diberkati dan kita makin bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom.